Waspada typo pada naskah. Mengapa penulis sering typo atau salah ketik? Pertama, penjelasan ahli soal kerja otak. Menurut psikolog Tom Stafford, typo bukanlah sinyal bahwa seseorang bodoh atau abai. Typo justru tanda kita makhluk yang cerdas. Ketika penulis mengetik, ia berkonsentrasi untuk menyampaikan makna yang menurut Stafford adalah high level task. Kedua, kultur media sosial. Kalau orang biasa membaca dan menulis di media sosial, tiba-tiba menulis naskah, lebih besar kemungkinan ia melakukan typo. Ketiga, biasa menulis tapi tidak menuntut akurasi ketikan. Petugas-petugas administrasi, kasir, setiap hari menulis, tetapi typo tetap mereka alami karena mereka tak pernah dikritik untuk memperbaiki akurasi ketikan atau tulisan. Keempat, kata yang diketik memang sulit. Sering ditemukan salah ketik berupa eksklusif, Australia, dan kata yang punya dua huruf sama berurutan semacam mengganggu. Kata eksklusif dan Australia mengandung kombinasi huruf yang bikin jari kita jadi keserimpet, yakni lebih dari dua konsonan berurutan. Kelima, saat mengetik selalu melihat keyboard. Karena selalu melihat keyboard, maka sering sekali kita tidak sadar bahwa mengalami typo. Masih banyak penulis yang menyepelekan tulisan sebuah naskah. Kita simak yuk. 4 kesalahan dalam penulisan. Pertama, penggunaan tanda baca. Tanda baca berfungsi menggantikan intonasi, naik turun, jeda, dan berhenti sebuah teks. Jika kamu menuliskan tanda baca secara sembarangan, maka kamu sama saja mengubah makna narasi naskah tersebut. Pembaca juga akan kebingungan menangkap maksud dari rangkaian kalimat tersebut. Kedua, menulis kata depan. Kesalahan ini paling sering ditemukan. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak teliti atau kurang paham mengenai perbedaan imbuhan dan penggunaan kata depan. Yang sering terjadi adalah kata depan di dan ke tidak ditulis terpisah dengan kata yang menunjuk tempat. 3. Penulisan huruf kapital. Mungkin sepele menentukan huruf kapital pada sebuah kalimat. Namun, siapa sangka ketelitian penggunaan huruf kata sering diabaikan. Penulis biasanya lebih peduli pada paduan kata pada setiap kalimat dan kebersambungan tulisan alias substansi tulisannya ketimbang harus mengoreksi huruf kapital. Lalu, apa alasan yang terakhir? Ini dia yang sangat mempengaruhi naskah kalian. Keempat, menuliskan kata serapan bahasa asing. Seringkali kamu akan menemui kata-kata dari bahasa Inggris, Belanda, atau bahkan bahasa daerah yang kemudian diserap dan diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Tentu saja ada beberapa huruf yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin yang sesuai KBBI. Jadi, gimana solusinya? Jangan khawatir. Nih, kita kasih solusinya. Teknik manual. Membaca ulang bisa dilakukan dengan membaca kata per kata, atau cara lainnya dengan membaca mundur. Jadi, kamu mulai membaca dari kata terakhir, mundur sampai ke awal. Mengenali kata yang sering membuat kamu typo. Kenali kata yang sering salah dalam penulisan kamu, lalu berhati-hatilah ketika menulisnya. Minta bantuan orang lain untuk cek tulisan kamu. Dengan orang lain, kamu sangat terbantu untuk mengoreksi tulisan atau ejaan naskah kamu. Mengetik di Google DOCS atau body email. Namun, karena kamus bahasa Indonesia Google rada aneh, kita tak bisa berserah sepenuhnya pada hasil koreksi garis bawah merah ini. Tapi jangan khawatir, ini solusi mudah untuk naskah. Kalian menjadi sempurna. Kirimkan naskah kalian ke Guepedia, upload naskah dengan mudah, dan kami yang edit sampai buku terbit.